Mengawali tahun 2024, perusahaan yang akan listing pertama kali di Bursa Efek Indonesia adalah PT Asri Karya Lestari dengan kode saham asli. Mengutip dari prospektusnya, perseroan didirikan pada tahun 2008 yang bergerak di bidang general kontraktor, khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, backisting, dan pekerjaan jalan. Beberapa proyek yang pernah dikerjakan perseroan diantaranya flyover Pasir Gombong di Jawa Barat, Jembatan Baukama NTT, kemudian ada Jalan Layang MBZ di Jawa Barat, Tol Indralaya Prabu Muli di Sumatera Selatan. Saat ini perseroan juga mengerjakan proyek jalan tol IKN. Jika pembangunan IKN terus berlanjut, apakah ini bisa memboosting potensi pendapatan bagi perseroan? Yuk simak ulasan IPO-nya. Asli menawarkan saham sebanyak-banyaknya 1.250 juta atau setara dengan 20% kepemilikan pada range harga 100 sampai 130. Potensi market cap-nya berada pada kisaran 625 hingga 812 miliar rupiah. Dengan asumsi seluruh saham terserap maksimal, perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya 162 miliar 500 juta rupiah. Dana segar tersebut rencananya sekitar 50,79% akan digunakan sebagai setoran modal pada anak usaha perseroan, yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Maniar Perkasa Mandiri. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji, tunjangan karyawan, dan biaya operasional. Nah, untuk lead underwriter pada IPO kali ini adalah NH Korindo Sekuritas atau XA. XA ini termasuk salah satu underwriter yang aktif ya. Mari kita cek historis IPO-nya. Di tahun 2022, diantaranya ada Netvi, Laju, dan CEM. Terbaru di 2023 ada PTPS. Kalau kita tipikal trader yang cari cuan di hari pertama listing, IPO yang dibawa XA bisa dipertimbangkan. Berikut perbandingan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah IPO. Pengendali dari perseroan adalah Sujatmiko sekaligus Direktur Utama Perseroan. FYI aja, Direktur Utama asli ini lagi jadi calon legislatif DPR RI 2024 Dapil 6 Kota Bekasi. Sesuai dengan POJK nomor 25 tahun 2017, pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas di bawah harga penawaran umum tidak akan menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruh sahamnya dalam kurun waktu 8 bulan ya. Yang dalam hal ini adalah Sujatmiko dan PT Berjaya Capital Invest sama. Saat ini, perseroan memiliki dua entitas anak melalui kepemilikan langsung, yaitu PT Bumi Prima Konstruksi atau BPK dan PT Maniar Perkasa Mandiri atau MPM. BPK sudah berkontribusi 15% terhadap perseroan, sementara MPM diperkirakan akan memulai kegiatan operasionalnya pada semester 1 2024. Berikut beberapa klien perseroan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai, ada dari swasta maupun pemerintah. Seperti yang bisa kita lihat, ada Hutama Karya, Jaya Konstruksi, Wijaya Karya, dan ada PT Waskita Karya juga. Kalau ada yang tanya, Waskita kan sedang mengalami kegagalan pembayaran pokok obligasinya. Ada piutang nggak sama perseroan? Per Juni 2023 masih ada ya, tapi nominalnya terbilang kecil. Sementara itu, Wijaya Karya, klien berjalan perseroan, juga sedang mengalami kegagalan pembayaran pokok sukuk. Sedikit mengenai prospek industri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah menganggarkan 146 triliun lebih yang fokus pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun. Selain itu, anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2024 mencapai 422,7 triliun, naik 5,8% dibandingkan anggaran tahun lalu. Fokus utamanya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi penggerak ekonomi. Dari kebijakan tersebut, kami meyakini bahwa sektor infrastruktur memiliki potensi tumbuh yang cukup besar, dan ini tentu bisa menjadi peluang bagi perseroan untuk turut ambil bagian. Dalam menganalisis suatu company, belum lengkap rasanya kalau belum bahas sisi finansialnya. Yuk kita lihat bagaimana kondisi keuangan perseroan. Revenue di 2022 meningkat signifikan sebesar 51,6% years on years.
dari yang sebelumnya 111,6 miliar menjadi 169,3 miliar. Sepanjang semester 1 2023, revenue perusahaan mencapai 82,6 miliar rupiah, yang mana terdapat peningkatan sebesar 33,4% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Kontribusi revenue terbesar disumbang oleh jasa konstruksi sebesar 90%, sedangkan sisanya berasal dari pendapatan sewa. Aset lancar perseroan mengalami peningkatan cukup drastis sebesar 868,7% dari tahun 2021 sebesar 18,6 miliar rupiah ke 180,7 miliar rupiah di tahun 2022, disebabkan oleh setoran modal tambahan sebesar 245 miliar rupiah untuk mendanai pembiayaan. Meningkatnya aset lancar membawa current rasio perseroan per tahun 2022 berada pada level 10,28 kali dari tahun sebelumnya 0,85 kali. Hal ini menunjukkan semakin baiknya perseroan dalam menjamin kebutuhan likuiditasnya. ROA mengalami penurunan menjadi 5,16% di 2022 dari yang sebelumnya berada di kisaran 10% pada 2020 dan 2021. Penurunan ROA ini disebabkan lonjakan aset yang jauh di atas kenaikan laba bersihnya. Sementara ROE juga mengalami penurunan ke level 5,66% dari sebelumnya 14,50% dan 18,57% di 2021 dan 2020. Penurunan ROE ini terutama disebabkan oleh peningkatan ekuitas. Perseroan memiliki debt to equity ratio per tahun 2022 berada pada level 0,10 kali. Kondisi ini terbilang bagus ya, di mana rasio utang perseroan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Net profit meningkat 86,6% years on years dari 10 miliar rupiah di 2021 menjadi 18,7 miliar di 2022. Net profit pada semester pertama 2023 tercatat baik pada level 10,7 miliar rupiah, yang mana bila di-annualize mencapai 21,4 miliar rupiah. Artinya, terdapat peningkatan 14% years on years. Asli juga berhasil membukukan arus kas operasional yang konsisten bernilai positif sejak tahun 2020 hingga 2022, yang kami nilai merupakan keunggulan kompetitif perseroan. Perseroan mengimplementasikan penagihan piutang berdasarkan persentase pekerjaan yang telah dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kas perseroan. Dengan rendahnya ketergantungan terhadap satu klien besar, strategi ini juga menyebabkan perseroan memiliki tingkat pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan kontraktor lain yang listing di bursa. Akan tetapi, pada semester 1 2023, perseroan membukukan arus kas operasional negatif yang disebabkan lebih rendahnya persentase penerimaan kas dari pelanggan dibandingkan pendapatan yang diakui dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin pula dalam komposisi piutang usaha perseroan, di mana jumlah piutang 31 sampai 120 hari meningkat menjadi 26% dari total piutang asli pada semester 1 2023. Menurut kami, berlanjutnya pelemahan kemampuan pembayaran utang dari klien asli akan menjadi resiko terganggunya kelancaran arus kas perseroan di masa mendatang. Perseroan akan divaluasi pada annualized PE 28,8 kali sampai 37,5 kali, sedangkan PBV berada pada level 1,3 kali sampai 1,6 kali. Bagi sektor konstruksi, valuasi tersebut masih terbilang cukup murah bila dibandingkan dengan peers-nya. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa Asli berencana menggalang dana dari IPO hingga 162, miliar rupiah dengan range harga 100 sampai 130. 50,79% perolehan dana dari hasil IPO akan digunakan sebagai setoran modal kepada dua entitas anak perseroan, di mana satu dari dua entitas anak tersebut sudah memberi kontribusi 15% terhadap perseroan, sehingga kami menilai setoran modal ini mampu memberi kontribusi signifikan di masa mendatang. Lalu, kondisi keuangan perusahaan terbilang cukup baik dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan dengan peers-nya.
Selain itu, prospek dari sektor infrastruktur terbilang cukup potensial, di mana kami juga menilai bahwa pemerintah masih akan terus mempercepat pemerataan pembangunan. Sekian video dari kita kali ini. See you on the next video.